Oke, kembali lagi di Arka Gaming, channel yang membahas tentang mainan-mainan yang seru dan sedikit unik. Jadi kita akan bahas mainan-mainan yang seru dan unik yang pastinya akan mengasihkan. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang kereta api. Nah, negara dengan kereta api terbanyak itu adalah di Jepang. Nah, kali ini kita akan bahas kereta api, salah satu kereta api yang ada di Jepang, yaitu kereta KRL Jepang, Japan Railway, JR Line. Dan kali ini kita akan bahas tentang JR Line yang ada untuk melayani rute Yamanote Line. Nah, ini adalah Yamanote Line. Agak lupa sih ya, karena jalur jenis keretanya kali ini sudah berbeda. Mungkin yang ini sudah nggak dipakai lagi di Jepang sana. Nah, di Indonesia kadang masih kereta bekas Jepang itu masih digunakan di Indonesia karena kondisinya masih layak. Tapi di Jepang kereta yang kondisinya masih bagus pun karena memang umurnya sudah tidak layak, akhirnya tidak digunakan lagi. Nah, itu kesempatan buat Indonesia untuk membeli dengan harga murah. Jadi kereta bekas Jepang itu akan dikirim ke Indonesia, kemudian beberapa aspek baik kursi penumpang dan lain-lainnya termasuk cat luar itu juga akan diganti. Nah, ini coba kita lihat keretanya. Ini adalah Yamanote Line JR Japan Railway. Ya, stop lagi. Nah, ini keretanya. Jadi ini adalah miniatur JR Yamanote Line yang dibuat oleh Tomica. Jadi kalau secara rute memang Yamanote Line kira-kira dari stasiun keberangkatan sampai stasiun akhir kereta ini akan berjalan selama kurang lebih 1 jam. Jadi memang cukup sibuk karena di Jepang salah satu transportasi yang paling populer adalah kereta. Nah, saking populernya di Jepang ini, kalau misalnya ada kereta yang terlambat, itu mereka akan melakukan permintaan maaf secara resmi. Karena di Jepang itu terkenal dengan disiplin, jadi jadwal kereta itu hampir semuanya tepat. Berbeda dengan di Indonesia yang kadang sedikit ngaret atau banyak. Jadi oke, kita nggak akan membahas ngaretnya, tapi kita akan kali ini akan membahas kereta api KRL yang ada di Jepang, miniatur Tomica. Nah, kereta ini terdiri dari 3 gerbong, ya, gerbong lokomotif, kemudian gerbong penumpang, dan ini gerbong lokomotif belakang. Tapi berbeda dengan yang asli. Kalau lihat miniatur ini, yang bisa berjalan hanya lokomotif yang depan ini, yang belakang ini nggak bisa berjalan karena tidak ada mesinnya. Nah, kita coba bedah ya satu persatu ketiga gerbong ini. Nah, kebetulan kaitannya ini patah ya, jadi nggak bisa nyambung. Nanti mungkin kita bisa beli kaitannya ini, banyak yang jual, cuma kebetulan belum sempat beli jadi tidak bisa disambung. Nah, kalau lihat sini, nah, ini mirip sekali dengan aslinya ya. Nah, Tomica itu membuat miniatur itu selalu dengan detail yang sangat detail. Nah, ini juga kebetulan karetnya hilang, harusnya di lokomotif ini ada karetnya. Ya, harus ada karetnya sehingga ketika berjalan di rel itu tidak licin, jadi dia akan kuat berjalan dan menarik gerbong-gerbong berikutnya. Nah, ini juga sama, ini buatan Thailand, oh enggak, ini buatan Vietnam ya. Jadi ini buatan Vietnam, ini kodenya JN0318. Nah, ini adalah baut untuk membuka
ya untuk penggantian baterai. Ini juga baterainya dicabut karena tidak digunakan, cukup boros. Nah, kemudian kalau lihat di sini, ini ada tombol off, kemudian ada tombol on, sama tombol high. Jadi kita bisa atur on, high. Jadi on, high, on, off. Ini 3 tombol. Untuk yang bagian lokomotif, ini ada tulisan Jepang. Apa tulisannya ya? Saya nggak tahu. Tulisan Jepang di sini. Ya. JR. Ini adalah kode Japan Railway, perusahaan kereta api di Jepang yang sangat besar. Ya, termasuk perusahaan yang juga membuat Shinkansen ya. Ya, JR. Oke, ini kaitannya. Nanti harus disambung di sini. Oke, kemudian yang kedua kita akan bahas gerbong terakhir dulu ya. Nah, gerbong terakhir ini bedanya dengan gerbong yang depan tadi. Ini tidak ada mesinnya, jadi dia hanya ngikut aja. Nah, bedanya nanti kalau teman-teman perhatikan, lampunya kalau yang bagian belakang itu pasti merah. Lampunya pasti merah, tapi kalau yang bagian depan, coba lihat, lampunya kuning. Jadi bedanya itu depan kuning, belakang merah. Ya, sama, hampir sama sih ya. Hanya perbedaannya di lampu saja, sama di mesin. Kalau yang depan ini ada mesinnya, kalau yang belakang ini tidak ada mesinnya. Mereka hanya polosan. Kalau bisa lihat polosannya. Oke. Roda juga sama, tidak ada karetnya. Kemudian kaitannya juga masih bagus, soal yang depan tadi ya. Nanti kita akan ganti. Nah, ini yang tengah ini adalah kereta penumpang. Nah, di situ kalau lihat ada gambar penumpangnya berdiri, saking padatnya mereka memang suka berdiri ya. Dan di Jepang pun sangat disiplin. Ketika kereta datang, para penumpang yang akan naik itu tidak berebutan masuk ya. Mereka akan mengantri di sisi-sisi yang tidak menghalangi penumpang keluar dari kereta. Jadi penumpang keluar dari kereta juga bisa lancar. Kemudian yang mau naik pun setelah penumpang turun, dia nggak ada yang berebut naik karena akan gantian paling depan. Ya itulah, begitulah disiplinnya orang Jepang, sangat tertib. Oke, satu lagi uniknya dari kereta ini sama ya, kalau roda tetap 4, depan belakang kanan kiri. Kemudian nah uniknya kalau teman-teman lihat nih, ini pintunya ini mana ya, bisa terbuka. Pintunya tuh bisa terbuka, tapi ini dari atas ya, harusnya kayak AC, tapi ini bisa terbuka. Penumpangnya kelihatan, keren ya, saking detailnya. Kemudian kalau mau tutup lagi tinggal pencet ini, dia akan tertutup lagi. Ini buka, ini akan menutup. Ini buka, ini akan menutup. Ya bagus ya, sampai detail seperti itu ya. Made in Vietnam, di area Manote Line. Let's see. Bagus. Jadi teman-teman kalau mau beli juga sebenarnya banyak yang jual, ada di online juga banyak, kemudian di toko-toko mainan juga banyak. Cuma memang harganya sedikit cukup mahal ya. Rata-rata kalau yang biasa aja itu bisa sekitar 350.000, atau kalau yang sama rel ini bisa sampai 700-800.000, bahkan sampai menginjak angka jutaan. Jadi harus pelan-pelan untuk membelinya. Jadi nggak bisa apa, koleksi ini tuh nggak bisa burongan ya. Ya kalau uangnya cukup sih boleh. Nah ini ya keunikannya. Keunikan dari kereta JR Line yang Manote Line ini itu tadi, pintu bisa dibuka dan ditutup, canggih. Nah, ini untuk listrik. Oke, kita pasang karena yang belakang nggak bisa dipasang, ya udah. Oke, itu saja review dari JR Line yang Manote Line.
kereta api Jepang. Nah, di Jepang itu juga sama, ketika jam sibuk bukan hanya orang yang banyak, tapi kereta itu memiliki banyak jalur yang kadang itu bisa jadi jalannya berbarengan, jadi terkesan kayak balapan. Ada tiga rel, itu kereta yang sama ke arah sana misalnya, atau ke arah sana dengan waktu yang bersamaan, kadang seperti balapan gitu ya, saking sibuknya di sana. Banyak kereta yang berjalan dalam waktu yang bersamaan, sehingga sedikit unik ya. Dan hebatnya kecelakaan di sana itu sangat minim ya, walaupun tadi banyak kereta yang berjalan bersamaan, tapi pengaturan rel itu memang didesain sangat high risk ya, jadi meminimalisir kecelakaan. Dan hati-hati ketika berada di Jepang, terutama ketika ada di stasiun besar seperti Tokyo, Osaka. Stasiunnya itu sangat besar, sehingga relnya pun juga sangat banyak. Dan yang membuat sulit lagi karena bahasanya itu adalah bahasa Jepang ya. Penggunaan bahasa Inggris di sana memang sedikit lebih minim. Jadi kalau mau menikmati Jepang, kita bisa belajar bahasa Jepang ya, sehingga kalau ke Jepang itu memang benar-benar bisa menikmati Jepang. Karena ketika nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris pun cukup sulit untuk menerima atau memahami tulisan-tulisan yang ada di Jepang, karena nggak semua itu ada bahasa Inggrisnya atau bahasa lainnya ya, apalagi bahasa Indonesia itu agak nggak ada ya. Jadi usahakan untuk belajar bahasa Jepang sedikit demi sedikit, sehingga kita tahu harus menuju kemana. Tapi kalau sekarang kan sudah canggih ya, jadi teman-teman bisa pakai handphone untuk nyari, oh saya mau ke sini, nanti sudah ada tuh naik apa. Oke, itu aja untuk video kali ini, pembahasan tentang Tomica GR Line Yamanote Line. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita masih akan ngebahas kereta api lagi. Nanti kereta api yang ada di Jepang, nggak semuanya sih, tapi beberapa jenis akan kita bahas satu persatu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe video ini, kemudian channel Arka Gaming. Sampai jumpa.